barangkali paham tahapan pemilihan uskup di tempat kita Katolik. Pemilihan uskup, pentabisan uskup atau Om, namanya tabisan uskup. Kalau tabisan uskup itu kan ya dari masing-masing apa ya, uskup itu kan ya ada musyawarah juga untuk orang dari presbiter atau dari pastor itu untuk ditabiskan uskup, kan pasti yang disampaikan oleh Monsinyur Anton Bogor itu, Bandung itu, kemarin waktu misa requiemnya Uskup Sutikno, dia menyampaikan bahwa Uskup Sutikno itu almarhum sebelum menjadi Uskup Surabaya itu kan beliau kan di KWI ya, di KWI. Dan dia melakukan fit and proper test. Betul-betul diuji semuanya di sana. Jadi tidak sembarangan langsung menabiskan diri menjadi uskup, tidak seperti itu. Ada tes juga, fit and proper test juga. Dan pengujian terus. Habis itu nanti ada suatu penilaian dari fit and proper test, layak nggak pastor itu menjadi uskup gitu. Itu Om. Di Bethlehem di tanah. Terima kasih matur nuwun. Ya itulah, hai para penonton Damai Kasih Channel. Oknum, nggak enak banget kan disebut oknum gitu kan. Untuk hal yang sangat sederhana dalam sebuah informasi kan itu kalau nggak salah live ya kan, live dadaan gitu kan. Ya silakan bertanya lewat live chat. Ya itulah, kalau memang tidak tahu akan pertanyaan bagaimana sih proses pemilihan uskup gitu, ya ngomong aja. Tidak tahu, nanti saya akan jawab pada live berikutnya. Itu mencerminkan kerendahan hati dan menjadi bagian dari orang Katolik. Ya nek gak ngerti ya ngomong wae gak ngerti. Ngono lho, ojo sok tahu. Dadine apa karena pertanyaannya jelas. Bagaimana proses pemilihan Pak Uskup kan gitu. Apa kata dia menjawab? Yo gak menjawab, malah pentabisan. Saya tanya sekarang kalau orangnya itu ada di sini ya, saya tanya orangnya. Apa sih namanya pentabisan uskup itu? Ada yang tahu di sini? Apa pentabisan uskup namanya? Episkopal, Pak ono episkopal ya. Kalau nggak salah loh ya. Pinter. Iya. Jadi sopo? Pokoknya ono episkopal ngono lho. Pokoknya lho ya. Ya, bahwa pemilihan uskup iya dilakukan oleh kuria keuskupan. Pemilihan itu ada beberapa kriteria memang. Salah satunya adalah pendidikan S3, teologi. Dan tempat atau sekolah itu harus diakui oleh Vatikan. Tuh. Kedua, usia. Ketiga, masa jabatan imamat. Nah, Dewan Kuria ini akan memilih beberapa nama gitu yang masuk kriteria tersebut. Dan itu didampingi oleh uskup pejabat sementara. Siapa itu? Ya uskup terdekat dari keuskupan itu. Kalau kasusnya kemarin adalah atau hari ini ya adalah kekosongan akan keuskupan Surabaya, yang terdekat siapa? Ya uskup Malang. Berarti nanti uskup Pit ini akan mendampingi tim kuria untuk merumuskan siapa saja para imam yang qualified dengan yang ditentukan oleh Vatikan untuk digodok dan disaring dan menemukan beberapa nama. Setelah itu
didiskusikan di Dewan Kuria bersama dengan Bapak Uskup ya benar, dengan Bapak Uskup Malang. Nah, ketika sudah fix, oke ya sekian nama, oke, akan diinformasikan, diberitahukan ke KWI, tembusan ke Duta Besar Vatikan yang ada di Indonesia. Nah, disitulah nanti akan dilihat lagi gitu kan, kriterianya seperti apa, bagaimana. Nah, setelah itu akan minimal 3, ya kan, minimal 3 nama imam yang akan diajukan ke Vatikan, di mana nantinya ketiga nama imam tersebut akan dipilih langsung oleh Paus dan timnya menjadi uskup terpilih Keuskupan Surabaya. Jadi memang prosesnya cukup lama, tetapi pada saat ini memang sudah terjadi, yaitu para kuria tersebut sudah memilah-milah, karena kan per 3 tahun uskup itu selalu mempersiapkan imam-imamnya. Gitu. Uskup mempersiapkan imam-imamnya yang akan nantinya menjadi suksesi berikutnya per 3 tahun. Entah itu melalui pendidikan, dia dikirim untuk melanjutkan pendidikan lagi. Entah itu di Filipina, entah itu di Roma, entah itu di Spanyol. Seperti itu. Nah, siapa saja sih Dewan Kuria itu? Nah, perlu kita ketahui Dewan Kuria yang ada di Keuskupan itu adalah 1 Vikjen, Vikaris Jenderal. Kedua adalah Sekretaris Keuskupan. Ketiga Bendahara Keuskupan. Dan keempat adalah Vikjud, Vikaris Judisial, tentang hukum-hukum. Kalau di Surabaya ini ada lagi juga Vikpas, Vikaris Pastoral. Nah, itulah kuria-kuria yang akan nanti memilih imam yang akan diajukan. Jadi kemungkinan besar memang Keuskupan Surabaya akan tanda kutip ya didampingi oleh Uskup Malang cukup waktu yang lama, misalnya lebih kurang 1 tahun gitu. Jadi itu kalau ingin bagaimana sih proses untuk pemilihan uskup yang meninggal gitu. Beda lagi nanti yang emeritus gitu kan. Uskup bisa mengajukan emeritus itu ketika usia 75 tahun gitu. Kalau memang secara fisik tidak kuat, dijelaskan emeritus itu apa biar orang-orang ini paham emeritus itu apa gitu. Pensiun ya, ketika kayak uskup itu pensiun, atau kayak kemarin almarhum Paus Benediktus 16 itu kan emeritus pensiun itu kan, bahasa gampangnya pensiun gitu. Nah, itu minimal 75 tahun baru bisa mengajukan pensiun begitu. Jadi kayak tadi Damai Kasih Channel tidak menjawab apa yang ditanyakan, dan itu menjadi sebuah apa ya, kalau kasarannya itu nek gak ngerti ku takok ojo sok tahu. Memang penontonmu itu goblok kabeh. Ya berarti kan kalian mau dong digoblok-goblok nih gitu. Jadi dia merasa yang paling tahu gitu. Dia mau namini, dan si oknum itu menganggap bahwa penontonnya goblok. Jadilah penonton yang cerdas. Jangan mau digoblok-goblokin. Karena apa? Karena apa yang dianut, apa yang diomong itu goblok. Jadi hal yang sangat sederhana, saya tidak bilang ini sepele, tapi informasi yang sangat sederhana aja dia tidak tahu. Gitu. Jelas saya mengapa dia paling seneng untuk menghantam saudara yang sudah terlepas itu. Ya memang keahliannya itu kok ngantemi yuk, melempar batu rumahnya kan gitu. Ya keahliannya itu lempar batu doang, nggak lebih. Gitu. Jadi untuk para pendengar, penonton, fans
Damai kasih channel, jangan mau menjadi orang goblok. Kalau ingin menjadi pintar, maka kritislah. Gitu. Wes tak nyeruput kopi sih. Suaraku bindeng. Tunggu yang lain. Iya. Sik, sik, tak